Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dengan NIM G0002102112. Di sini saya ingin menyampaikan hasil penelitian saya untuk mata kuliah Islam di Indonesia dengan judul Konsep Kesatuan Islam dalam Kalender Hijriah Global Tunggal Perspektif Muhammadiyah. Untuk metode penelitian yang saya gunakan itu adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan analisis data menggunakan analisis isi. Untuk sumber data primer meliputi dokumen resmi Muhammadiyah, keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid, serta publikasi resmi mengenai KAGT. Sementara sumber sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Baik, untuk menyingkat waktu, saya langsung saja masuk ke pendahuluan. Nah, untuk latar belakang, yang pertama adalah Islam itu merupakan agama yang menempatkan persatuan umat sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya seluruh kaum mukmin itu bersaudara, yang mana diperintahkan untuk menjaga persaudaraan sebagaimana yang telah dicantumkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat. Kemudian kita diperintahkan juga untuk menghindari perpecahan, yang mana itu diperintahkan di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Nah, kalau kita mengenal lebih lanjut konsep persaudaraan Islam ini, konsep persatuan Islam ini dikenal juga dengan konsep ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan persaudaraan yang dibangun atas dasarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena perbedaan penetapan kalender itu persoalan yang telah lama menjadi perhatian umat Islam, khususnya di Indonesia. Perbedaan tersebut umumnya terjadi dalam penentuan awal bulan, seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah umat Islam. Nah, faktor dari perbedaan ini itu adanya keberagaman metode yang digunakan oleh organisasi dan otoritas keagamaan. Ada yang menggunakan metode hisab, ada yang menggunakan metode ru'yah. Nah, ada juga yang perbedaan kriteria dalam menentukan visibilitas hilal. Jadi sama-sama menggunakan ru'yah, akan tapi itu bisa beda pandangan, yaitu berupa visibilitas hilal atau tingkat munculnya hilal itu sudah seberapa, itu juga berbeda. Nah, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal yang kemudian dikembangkan menuju kalender global Hijriah tunggal. Dari metode hisab hakiki wujudul hilal, kemudian dikembangkan jadi KHGT. Nah, kalau pemerintah melalui Kementerian Agama dan organisasi Islam lainnya menggunakan pendekatan ru'yah yang didukung oleh perhitungan hisab dengan kriteria tertentu. Ya, jadi walaupun menggunakan ru'yah juga tetap menggunakan hisab. Kan tapi ada kriteria tertentu yang nanti disebutkan juga. Perbedaan pendekatan menyebabkan penetapan awal bulan Hijriah itu selalu berbeda. Nggak selalu berbeda, kadang juga sama. Ya, contoh yang berbeda itu seperti di Ramadan tahun kemarin, Ramadan tahun ini itu berbeda kan. Tapi untuk Idul Fitrinya
sama berbeda. Untuk Idul Adha tidak ada perbedaan. Ya seperti itu. Resiko dari perbedaan pandangan. Nah, sebagai respon dari fenomena perbedaan penetapan awal bulan Hijriah yang terus berulang, Muhammadiyah itu muncul gagasan kalender Hijriah global sebagai upaya mewujudkan kesatuan kalender Islam secara global. Nah, berangkat dari pemikiran bahwa umat Islam memerlukan sistem penanggalan yang berlaku seragam di seluruh dunia, yang punya prinsip satu hari satu tanggal, sehingga tidak terjadi perbedaan penetapan tanggal Hijriah atau perbedaan tanggal Hijriah antar negara maupun antar kelompok umat Islam. Gagasan ini didasari pada perkembangan ilmu astronomi modern yang memungkinkan penentuan awal bulan Qamariyah dilakukan secara akurat melalui metode hisab, serta didukung semangat persatuan, salah satu tujuan utama syariat Islam. Nah, setelah menggagas kalender Hijriah global tunggal yang dikembangkan sebagai solusi atas perbedaan penanggalan Islam, Muhammadiyah memainkan peran strategis dalam mengaji, menyempurnakan, dan mengimplementasikan konsep tersebut. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah melakukan serangkaian penelitian, diskusi ilmiah, serta kerjasama dengan para ahli falak dan astronomi baik di tingkat nasional maupun internasional untuk merumuskan sistem kalender yang diterapkan secara global. Nah, kalau dalam perspektif Muhammadiyah, konsep kesatuan Islam atau wadah umat itu merupakan salah satu nilai fundamental Islam yang harus diwujudkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem penanggalan Islam. Kemudian memandang bahwasanya agama yang bersifat universal atau rahmatan lil alamin, sehingga memerlukan sistem waktu yang mencerminkan universalitas tersebut. Ini berangkat dari pemahaman Islam itu adalah agama wahdat umat, eh, agama kesatuan umat, ya kita harus sama, tidak boleh ada perbedaan, walaupun perbedaan itu kalau ditinjau secara fikih memang diperbolehkan, kan? Tapi memang sangat penting itu untuk disatukan. Nah, dari berbagai kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian mengenai KHGT umumnya masih berfokus pada aspek astronomi, fikih, dan perbandingan metode penentuan awal bulan, serta implementasi teknik KHGT dalam sistem penanggalan Islam. Nah, beberapa penelitian mengkaji perbandingan KHGT dengan kriteria Neoma BIMS dari perspektif fikih dan astronomi. Nah, untuk kajian yang meneliti tentang Landas dan lain sebagainya. Nah, kan tapi kajian yang secara khusus menelaah konsep kesatuan Islam sebagai landasan filosofis dan ideologis di balik perkembangan KAGT oleh Muhammadiyah masih relatif terbatas. Sebagian besar itu sebagai solusi teknis terhadap perbedaan penanggalan. Sedangkan dimensi pemikiran Muhammadiyah mengenai persatuan umat Islam yang latar belakang lahirnya KAGT belum banyak dianalisis secara mendalam. Padahal dokumen dan publikasi Muhammadiyah menunjukkan bahwa KGT tidak hanya dirancang sebagai instrumen astronomi, tapi juga sebagai ikhtiar untuk mewujudkan prinsip satu hari satu tanggal dan memperkuat persatuan umat Islam secara global. Nah, oleh karena itu saya mengambil penelitian ini. Nah, untuk
Rumusan masalah yang saya gunakan adalah yang pertama, bagaimana konsep kesatuan Islam dalam perspektif Muhammadiyah dan bagaimana konsep tersebut tercermin dalam pengembangan kalender hijrah global tunggal. Nah, tujuannya untuk mendeskripsikan konsep kesatuan Islam menurut Muhammadiyah serta menganalisis relevansi dalam pengembangan KHGT. Salah satu ikhtiar mewujudkan keseragaman kalender Islam dan memperkuat solidaritas umat Islam yang tinggi. Untuk metode sudah saya sampaikan tadi. Dan kita masuk di result and discussion. Yang pertama itu kita membahas tentang konsep kesatuan Islam perspektif Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah, konsep kesatuan Islam yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu adalah konsep kesatuan atau wahdah ummah yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis, maju dan berkemajuan. Akar dari pemikiran konsep tersebut itu berakar dari Quran Surat Ali Imran ayat 103, yang mana ini nanti menjadi landasan teologis eh, kesatuan umat Islam yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kemudian bagi Muhammadiyah, persatuan umat merupakan salah satu prasyarat penting terwujudnya kemajuan peradaban Islam. Pemikiran ini sejalan dengan semangat tajdid yang menjadi karakter utama Muhammadiyah. Nah, dalam berbagai pandangan resmi Muhammadiyah, persatuan umat sering dikaitkan dengan konsep Tauhid al-Ummah, yaitu kesadaran bahwa umat Islam merupakan satu komunitas yang memiliki tujuan bersama, meskipun berada dalam latar belakang geografis, budaya, dan mazhab yang berbeda. Persatuan yang dimaksud bukanlah menghilangkan perbedaan sebagai istiadat, melainkan mengelola perbedaan tersebut agar tidak berkembang menjadi perpecahan. Nah, pemahaman Muhammadiyah mengenai kesatuan umat juga tercermin dalam berbagai gagasan pembaruan, termasuk dalam bidang penanggalan Islam. Muhammadiyah menilai bahwa salah satu tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah belum adanya sistem kalender yang secara seragam di seluruh dunia. Nah, dari kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan waktu, seperti awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Berangkat dari semangat mewujudkan satuan umat, Muhammadiyah kemudian membangun KHGT sebagai salah satu ikhtiar untuk menghadirkan keseragaman penanggalan Islam pada tingkat global. Dalam perspektif Muhammadiyah, upaya penyatuan kalender bukan semata-mata persoalan astronomi, melainkan bagian dari agenda besar untuk memperkuat urgensi dan solidaritas umat Islam. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep persatuan Islam dalam perspektif Muhammadiyah mencakup tiga dimensi, yaitu pertama teologis yang berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, dimensi sosial menekankan pentingnya ukhuwah dan kerjasama antar sesama Muslim, serta dimensi peradaban yang berorientasi pada pembangunan kehidupan yang umat yang maju dan berkemajuan. Adapun untuk problematika perbedaan kalender Hijriah dan urgensi penyatuan umat Islam. Nah, dari perspektif historis, perbedaan kalender Hijriah tidak hanya disebabkan oleh faktor astronomis, tapi juga dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran fikih yang melahirkan berbagai interpretasi mengenai penetapan awal bulan. Secara historis memang perbedaannya karena kalender Hijriah itu tidak disebabkan faktor astronomi saja, tapi perkembangan pemikiran fikih. Nah, berangkat dari kondisi tersebut, gagasan penyatuan Islam menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Dimaksudkan untuk menghilangkan keberagaman pemikiran fikih yang ada di kalangan umat Islam. Tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberagaman fikih yang ada di kalangan umat Islam, melainkan untuk menghadirkan sistem penanggalan yang dapat dijadikan acuan bersama dalam menentukan waktu ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Nah, untuk urgensi penyatuan kalender Islam,
semakin menguat seiring dengan perkembangan ilmu astronomi modern yang memungkinkan perhitungan posisi bulan dilakukan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya, KGT sebagai upaya Muhammadiyah mewujudkan konsep kesatuan Islam. Nah, KGT merupakan salah satu bentuk ijtihad kontemporer yang dilakukan Muhammadiyah sebagai respon terhadap persoalan perbedaan penetapan kalender Hijriah yang masih terjadi di kalangan umat Islam. Nah, salah satu prinsip utama yang mendasari KGT adalah konsep one day, one date atau satu hari satu tanggal. Konsep ini menghendaki umat Islam seluruh dunia itu memiliki tanggal Hijriah yang sama pada hari yang sama. Nah, dari kajian berbagai publikasi Muhammadiyah temukan bahwasanya pengembangan KGT dilandasi oleh pandangan bahwa perbedaan kalender yang terus berulang berpotensi menghambat terwujudnya simbol persatuan umat. Lebih lanjut lagi, Muhammadiyah memandang bahwa kesatuan umat pada era modern perlu diwujudkan melalui sistem dan institusi yang dapat memperkuat kerjasama global umat Islam. Nah, dari analisis menunjukkan bahwasanya implementasi konkret dari nilai kesatuan umat Islam selama ini menjadi salah satu prinsip dasar gerak gerak Muhammadiyah melalui perkembangan kalender Islam global. Muhammadiyah berupaya menerjemahkan gagasan persatuan dari tatanan normatif menuju tatanan praktis yang dapat dirasakan umat Islam di berbagai belahan dunia. Nah, dari analisis dokumen resmi Muhammadiyah, publikasi Majelis Tarjih dan Tajdid, serta berbagai kajian mengenai kalender hijrah global tunggal menunjukkan bahwa pengembangan KGT tidak hanya didasarkan pada pertimbangan astronomis, tapi juga dilandasi pada nilai kesatuan yang menjadi bagian dari visi Muhammadiyah. Nilai tersebut berangkat dari pemahaman bahwasanya umat Islam merupakan satu komunitas global atau ummah wahidah yang memiliki landasan akidah, tujuan, dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, keberadaan kalender yang berlaku secara seragam dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat memperkuat identitas kolektif umat Islam sekaligus mendukung terwujudnya persatuan dalam kehidupan keagamaan. Nah, untuk nilai pertama dalam pengembangan KGT adalah yang pertama kesatuan waktu. Kesatuan waktu di sini meliputi eh, yang perbedaan tadi seperti awal bulan Ramadan, Idul Fitri, atau Idul Adha, dan lain sebagainya. Nah, konsep kedua adalah konsep kesatuan adalah kesatuan peradaban Islam. Jadi kalender tidak hanya berfungsi sebagai alat penanda waktu, juga salah satu simbol peradaban. Sepanjang sejarah, peradaban besar selalu memiliki sistem kalender yang menjadi rujukan bersama bagi masyarakat. Dalam konteks umat Islam modern, keberadaan kalender Islam global dipandang sebagai salah satu dari upaya membangun identitas dan kesadaran kolektif umat di tengah perkembangan dunia yang semakin terintegrasi. Nah, untuk nilai ketiga itu adalah kemaslahatan umat. Muhammadiyah menempatkan prinsip kemaslahatan umat sebagai salah satu pertimbangan penting yang dalam melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan kontemporer dalam konteks KAGT, keberadaan kalender yang dapat diprediksi jauh ke depan dinilai memberikan banyak manfaat bagi umat Islam dalam perencanaan ibadah maupun penyelenggaraan aktivitas pendidikan, ekonomi, sosial, dan administrasi keagamaan. Dipandang sebagai sarana untuk menciptakan kepastian waktu yang dapat mendukung efektivitas kehidupan umat Islam secara global. Dengan demikian, pengembangan KGT tidak hanya menciptakan keseragaman tunggal, tapi juga menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan. Nah, nilai keempat adalah solidaritas global umat Islam.
Kesadaran umat Islam saat ini hidup dalam dunia yang saling terhubung. Oleh karena itu diperlukan instrumen yang dapat memperkuat hubungan dan saling hubungan dan kerjasama antar umat lintas negara. Nah, dari temuan-temuan tadi disimpulkan bahwasanya pengembangan KGT mengandung 4 nilai kesatuan, ya, yaitu kesatuan waktu ibadah, kesatuan peradaban Islam, kesatuan kemaslahatan umat, dan kesatuan solidaritas global. Keempat nilai tersebut menunjukkan bahwa KGT tidak hanya merupakan inovasi dalam bidang kalender, tapi juga menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah untuk menerjemahkan cita-cita persatuan umat ke dalam bentuk yang lebih konkret dan aplikatif. Nah, untuk relevansi KGT terhadap persatuan umat Islam kontemporer, relevansi yang signifikan sebagai salah satu upaya mewujudkan persatuan umat Islam di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Nah, salah satu bentuk relevansi KGT terletak pada kemampuannya dalam memperkuat simbol persatuan umat Islam. Selain memiliki nilai simbolik, KGT juga relevan dalam mendukung kebutuhan praktis umat Islam pada era modern. Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwasanya implementasi KGT masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang ada, salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan pandangan fikih mengenai konsep kesatuan matlak, penggunaan nisab, dan otoritas penetapan awal bulan Hijriah. Selain itu, setiap negara memiliki tradisi, regulasi, dan lembaga keagamaan yang berbeda dan dalam menentukan kalender Hijriah. Nah, faktor tersebut menyebabkan proses penerimaan KGT tidak dapat dilakukan secara instan. Butuh yang namanya dialog ilmiah. Nah, dari hasil analisis dapat dipahami bahwa relevansi KGT terhadap persatuan Islam kontemporer tidak hanya terletak pada kemampuan menyatukan sistem penanggalan, tapi juga potensi dalam memperkuat kesadaran kolektif umat Islam sebagai bagian dari komunitas global. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya konsep kesatuan Islam dalam perspektif Muhammadiyah merupakan nilai fundamental yang berakar pada ajaran Tauhid, ukhuwah Islamiyah, dan cita-cita membangun peradaban Islam yang berkemajuan. Muhammadiyah memandang umat Islam sebagai satu kesatuan atau ummah wahidah yang perlu memperkuat solidaritas dan kerjasama dalam menghadapi berbagai tatanan global. Dalam kerangka tersebut, KGT dikembangkan sebagai bentuk ijtihad kontemporer untuk mengisi problematika perbedaan kalender hijriah yang selama ini terjadi di kalangan umat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya KGT tidak hanya berfungsi sebagai sistem penanggalan berbasis astronomi, tapi juga instrumen yang mengandung nilai kesatuan Islam, yaitu kesatuan waktu ibadah, kesatuan peradaban Islam, kemaslahatan umat, dan solidaritas global. Melalui prinsip One Day One Date, KGT diharapkan dapat menjadi sarana integrasi umat Islam dalam skala internasional sekaligus memperkuat identitas kolektif umat Islam sebagai komunitas global yang memiliki sistem waktu bersama. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, metodologis fikih dan kelembagaan, KGT tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai salah satu upaya mewujudkan persatuan umat Islam yang pada era kontemporer. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.